iya mah. Gelo iya mah. Di mana infoan atuh. Tah, aya jelema kita Kang di kolong. Mun da halangan sih. Mun da panghalang urang ditumbuk euy. Gua bilang enggak apa untung ada akrilik. Ini sebenarnya bukan masalah Covid, asli Kang Yayan mukul saya. Yayan Cecep. Kalian enggak mati. Itu Sudah ada reaksi. sudah. Wow, selamat datang ke John Wick 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Murah Kali. Kali ini bintang tamu saya, kalau pemain film itu kan memerankan sebuah adegan atau sebuah peran, itu kan memang dia berperan, bersandiwara. Misalnya orang disuruh jadi dokter, belum tentu dia dokter, tapi ada juga dokter yang berakting ada gitu kan. Tapi kebanyakan kan berperan. Nah, kalau ini tuh bintang tamu saya adalah pemeran bintang laga atau action. Nah, saya juga sebenarnya ini rada-rada kurang berani. Karena kalau ada pertanyaan yang rada kurang ajar, saya bisa disikat aja. Karena dia bintang film tapi bener-bener jago. Kita panggilkan Kang Yayan. Bebas Kang, dari situ awas hati-hati. Waalaikumsalam, weh sebagai tubruker. Iya dong. Maka Kang. Itu gula kopi apa kopi-kopi ya? Ini yang kopi gula. Kopi gula ya. Jadi yang kopi plus gula. Tapi karena udah pakai akrilik bisa insya Allah aman. Jadi supaya bisa minum Kang. Jangan sampai keduluan sama tubruker selain. Betul. Tapi ini kopi memang unik. Kenapa? Tidak selain Coba. rasanya, pas baru-baru kan ada gelas ini nih. Orang apa itu? Gajah. Apa gajah? Kopi. Tapi sekarang begitu orang lihat, tubruker. Oh, Dia langsung udah tahu. Udah tahu kopi gajah. Tubruker yuk ngopi gajah. Taetanya. Makanya biar nggak keduluan sama tubruker lainnya. Yuk ngopi gajah. Ngopi gajah. Deui, minum deui. Maaf kalau saya banyak bahasa Perancis bersama Kang Yayan karena kita besar di Perancis. Perapatan Ciamis maksudnya ya. Kita orang Sunda juga. Kang kumaha damang? Alhamdulillah. Insya Allah sehat terusnya. Amin. Kang, sebelum ngobrol. Kieu Kang, nama acara teh Murang Kali. Sebagai orang Sunda, Murang Kali artinya apa? Murang Kali itu anak-anak. Anak kecil. Ini kan yang nonton banyak orang, bukan orang Sunda juga. Unik. Jadi Murang Kali itu kita ngobrol tentang Kang Yayan waktu Murang Kali, waktu kecil. Bercerita nostalgia. Kalau ngobrol-ngobrol soal ukuran kecil, sampai sekarang saya memang sampai sekarang Murang Kali ya. Kang Yayan sampai sekarang Murang Kali ya. Oke Kang. Ini saya lihat di sini di bacaan di soal-soal yang akan saya berikan, pernah melatih bela diri pasukan pengaman presiden, betul? Alhamdulillah dulu akhir 88 kalau nggak salah. Oh, berarti belum main film dong? Belum. Film kan baru. Film tuh Dre itu bukan Dre dong, bukannya Kang Yan mah? Perantau. Saya ngefans berat atuh. Aduh, hatur nuhun. Soalnya saya memang ngefans sama film action. Itu Merantau tahun 2018. 2000 berapa? Bebas, celutuk aja ini mah. YouTube mah bebas bukan? 2009. Masya Allah, 2009. Sekarang ini yang saya tanyakan pasukan pengaman presiden tahun 88. Berarti saya. Kang Yayan lagi umur 20-an ya. Oke Kang, karena kan tadi saya udah ngomong Murang Kali. Kita berbicara kalau itu kan bukan Murang Kali, betul. Kita berbicara masalah Murang Kali. Oke, kita coba sekarang buka loker Kang. Ada loker ya? Ya loker. Buka loker we heula Kang. Moal lewasan saya mah. Rada tarik kan. Cing Kang. Naon cing Kang, bawa aja Kang. Sok duduk deui Kang. Ada apa? Diliatin ke sana Kang, di kamera kan. Ada apa dengan kerbau? Maksudnya teh kerbau ya, ini kan fotonya. Ada apa Kang dengan kerbau teh Kang Cing? Ingat saya dulu sempat waktu masih SD. Sempat ikut
ikut temen ngangon munding ya, ngangon munding tuh mengembalakan ya. Mengembalakan si Jadi kerbau itu di sawah. Waktu itu kalau di sawah itu biasanya kalau di kampung kan ada yang membajak. Bajak bukan ngerampok ya. Iya, membajak sawah. Nah, jadi kalau misalkan pas orang tua giliran ngebajak sawah, kan itu pasti ada pakai kerbau kan, masih pakai kerbau. Itu dari sekolah itu kadang kabur. Hah? Bolos. Karena pingin ikut naik. Pingin ikut ngebajak sawah. sawah. Kalau pas ngangon kerbau itu karena kita nakal kan. Saya bertiga sama teman tuh ya. Pas teman lagi naik, ininya kita cepret kan, kita pukul. Si pantatnya tuh biasanya kan. Iya. Itu kerbau lari, dia jatuh. dan ininya sampai patah. Hah? Sampai patah tangannya itu sampai. Bentar, siapa itu namanya? Itu masih teman saya, masih saudara saya juga. Siapa? Kan? Yayat itu kan. Masih saudara juga sebenarnya. Sebentar, kenapa nama-namanya Sunda itu kayak kurang ini ya, kurang banyak variasi. Yayat. Saya boleh ngomong gitu karena saya orang Sunda juga lah. Yayat. Sebetulnya bukan kurang variasi sih namanya, tapi justru itulah variasinya orang Sunda gitu. Jadi sampai jatuh sampai luka. Ini. Tapi yang pasti ngelihat kerbau itu mengingatkan saya dengan kehidupan di kampung. Betul. Sorry, kampung kayangan di mana? Di salah satu kampung di Tasikmalaya, namanya kampung Desa Cibeber. Cibeber. Dari Tasik kota berapa kilo lah jam atau menit lah? Paling 25 menit. Oh, deket lah ya, nggak terlalu jauh gitu lah. Masih kampung banget gitu kan. Kampung banget yang kalau saya rasa itu. Dan waktu saya berangkat ke Jakarta dulu itu bahkan belum ada listrik loh. Di situ tuh di Cibeber itu belum ada listrik. Terus jalanan kasarnya kerbau aja masih milih-milih gitu. Tapi sekarang alhamdulillah jalanan udah di hotmix. Listrik udah ada, jadi udah. Kang Yayan berarti ke Jakarta teh tahun berapa, Kang? 88. Oh ya itu pas. 88 jadi pas pencaksilat itu dari tahun 86 kali. 86. Langsung 88 tuh ke Jakarta langsungnya Tanah Abang itu. Betul. Kebetulan selama di Tasik dalam waktu 2 tahun itu saya sudah mencapai tingkatan asisten pelatih waktu itu. Asisten pelatih. Gitu. Kemudian sebelum ditawarin waktu itu masih SMA, ditawarin kamu mau nggak ikut saya ke Bandung gitu kan sama guru besar saya. Wah mau banget, dia bilang kamu nanti akan dibawa ke Jakarta untuk ngajar di kelas-kelas PSDD gitu kan. Boleh saya bilang. Jadi begitu selesai sekolah, saya mau kuliah juga kan tidak memungkinkan karena kesulitan biaya. Ya biaya. Terus udah dia bilang selesai SMA ke Bandung aja. Jadi saya berangkatkan ke Bandung, di situ di training oleh master-master yang ada yang tinggal di Bandung. Kebetulan waktu itu master saya kuliah di Unpar. Jadi saya dimasukin di tempatnya mereka itu kan. Dari pagi jam 6 sampai jam 11 malam. Itu dikasih program latihan. Jam 6 sampai 11 malam. Dari jam 6 pagi ada paket fisik, paket jurus, paket gerak dasar, paket sampai terakhir itu paket pernapasan dan paket lilin istilahnya itu kan. Lilin? Harus latihan dengan lilin. Pokoknya pencaksilat punya. Eta we. Kurang gawean. Jadi gawenya itu cuman kalau nggak mukulin orang, ya dipukulin orang. Tinggiluan aing mah. Kerjaannya Kang Yayan dari dulu mukulin orang atau dipukulin orang. Dan sampai sekarang kayaknya. Kang Yayan, tubruk heula, tubrukers ngopi heula tuh. Tubrukers. Kita ngopi dulu. Aduh euy. Pas ini Jakarta teh pas lagi dingin lagi ya, pas banget ya. Pas banget. Tapi memang ini nggak lagi dingin, nggak lagi panas, memang pas. Pas, betul. Pas dari rasanya, aromanya, dan kenapa dibilang di sini tubrukers, itu tidak hanya karena terlalu banyak banget yang pecinta kopi tubruk. Ya. Tapi memang ini rasanya itu asli kopi tubruk. Jadi kopi yang kalau kemarin kebetulan saya pulang ke kampung. Jadi di kampung saya itu masih banyak peminum kopi yang metik sendiri. Ya langsung. Langsung kemudian ditumbuk kan. Langsung ditumbuk. Begitu coba deh ini.
Wah, kok sama? Dan cenah aku ieu mah siga menang nutu bener gitunya. Nutu beneran gitu kan. Jadi kayak dapat rasa Ya, rasanya rasa kayak asli lah gitu ya, Ya udahlah saya bilang, kenapa di sini emang kopi tubruk dan kenapa kalian yang meminum ini dinamakan tubrukers gitu kan. Jadi bener. ya memang Pas soalnya. pas. Ya. Kang, kita ke masa kecil lagi, Kang. Siap. Ke masa murang kali. Ini teh ada kejadian yang rada absurd, Kang. Jadi pernah Akang itu ditinggal ibu mandi ke kali, terus nangis. Bangun-bangun, nggak ada ibu nggak ada ibu, terus tiba-tiba nangis. Masih inget kan? So, masih inget ya? Aduh, sebetulnya agak isin ya. Cenah mah saya waktu masih anak-anak. Saya bilang anak-anak ya, kalau masih iya, kecil, kali. masih kecil. Masih kecil, iya. Katanya saya teh Tidur. paling suka nangis. Oh. Paling suka nangis. Jadi suka teriak-teriak. Berarti Kang Yayan yang suka mukuli dan dipukul itu ternyata kecil murang kalinya mah suka nangis. Suka nangis. Nangisnya apa aja? Bangun tidur apa aja, nangis, minta makan nangis, minta apapun nangis. Oh. Dan sorry, bungsu. Enggak. Masih ada punya satu adik perempuan. Berarti kalau gitu mah cengeng atunya. Mungkin seperti itu. Ya. Cengeng. Jadi apa ya dibilangnya itu bukan cengeng lagi, apa ya? Tukang leweh lah gitu. Iya, Kalau orang Sunda bilang tukang leweh deh. Tukang leweh tuh tukang nangis. Tukang nangis. Bukan cengeng, hobi mungkin. Oh gitu. Siga. Jadi gini Kang, ya ceritanya nih. Saya mah informasinya hebat Kang. Ya, ceritanya tuh gini. Waktu kecil teh Kang Yan pernah nangis kejar-kejar cenah tuh gara-gara lagi tidur ditinggal ibu mandi di kali. Ieu nu lucuna teh kieu ya nu absurd teh. Ibu pulang kan. Pas ibu pulang teh ai nyebut ibu mak pulang, Kang Yan teh keur nangis, lagi nangis gitu kan. Terus tetap aja Kang Yan kejar-kejar pengen ikut ke kali. Jadi ibu teh emak teh harus ngulang lagi kejadian mandi di kali teh gelo ya mah gitu. Gelo ya mah. Di mana impoan atuh. Tah, aya jelema kita Kang di kolong. Mun da balakan sih. Mun da banghalang urang ditumbuk euy. Gua bilang enggak apa, untung ada akrilik. Ini sebenarnya bukan masalah Covid, asli Kang Yayan mukul saya. Biar tenang dikit. So banget. Ngopi dulu Aduh. Begitu ceritanya, betul tidak? Masih inget deh. Asli teu kabayang Gitu kan? Teu kabayang. Ceritanya jadi gitu. Jadi cenah mah waktu kecil saya itu emang suka nangis dan paling sering nangis. Dan yang aneh, mungkin ini aneh. Iya, aneh. Saya juga aneh melihat ini. Kalau ada sesuatu selalu ingin yang tadi. Itu bener. Jadi harus diulang. Hayang nu tadi gitu. Iya, hayang tadi gitu kan gitu. Ya. Contoh Kang. Jadi selain yang tadi mandi, contoh apa yang lain? Yang pengen yang tadi itu apa? Nah, kalau misalkan kayak kalau di kampung zaman dulu itu ini yang saya ingat banget. Kalau mau nyalain tungku, mau mirun sena tungku tuh ya buat pembakaran ya, apa? Kadang-kadang minta api itu nggak kayak sekarang ada korek atau apa gitu. Kadang-kadang ke tetangga bawa yang dari Karari, barang bank kan, atau apa, minta sena, jadi minta api, tetangga lagi udah duluan masak gitu kan, jadi minta api. Nah itu salah satu sekaligus juga bagaimana kehidupan di kampung saja dulu. Nah minta api, udah itu baru nyalain api di tungku di rumah kita. Pas misalkan emak pergi, saya datang nanyain emak nggak ada, itu pasti langsung nangis. Begitu tahu mak datang bawa api, saya pingin ikut. Begitu diulangi tambah ngamuk, pingin yang tadi gitu. Kan bingung gitu kan. Udah orang gak bingung gak enaknya. Saya aja bingung. Sama bingungnya kok bisa sampai asli selama ngobrol nih. Wawancara lah ya. Hal ini yang belum pernah ada yang tanyain baru kali ini. Saya aja bingung Kang. Sampai ada di sini. Di mana euy? Di mana? Aing mah Kang, aing mah. Gelo ya mah euy. Tukang cerik ternyata tukang nangis Kang Yan, terus pengen diulang yang tadi cenah gitu Oke,
Oke, sekarang karena tadi masalah kerbau sawah, Silakan, kita berbicara masalah sawah lagi. Nah, murang kali sawah. Ingat-ingat dulu ya. Cek. Cerita waktu di sawah dimarahin sama bapak-bapak. Ingat tuh? Nanti saya kasih clue. Sering. Yang paling keinget lah. Kalau di sawah itu, yang kalau dimarahin itu karena kan saat itu tukang ngurek. Tah, bener itu cerita itu. Ngurek belut tuh maksudnya mencari belut, nangkap belut. Jadi kan kalau pas gini itu disebutnya ngurek ya. Iya, apalagi kalau bulan puasa. Betul. Wah, itu sama, saya juga begitu. Itu pulang dari masjid habis kuliah subuh, nggak balik. Benar. Jadi ke masjid itu bukannya bawa catatan, tapi bawa itu urekan belut. Ditalikan dari dirinya sarung. Iya. Ini yang baturan muter sama. Eta pelebah kita kan udah tahu kan. Pematang sawah atau letak sawah yang banyak belutnya tuh. Iya. Tapi kan ada masanya sawah itu baru dipopokan masih ayud. Ya, masih lembek. Baru lah ya, masih lembek lah gitu. Jadi nggak boleh nggak boleh diinjak. Kadang dialingin gitu kan. Ya. Dan dia peduli itu. Ya, murang kali. Murang kali. Bandel loncat teh. Ekti belesek naon teu peduli. Eta datang nu ieu nana. Yang punyanya. Si waduh, eta mah duka nakut-nakutin, duka memang bener. Kayak anak saha cenah. Bedog. Golok. Jadi kita cuma ngeliatin. Hehe, belut, Pak. Lompat. Jadi itu cerita teh itu. Soalnya kurang diceritakan. Aduh, bukan yang ini. Yang saya ingat sih itu. Jadi gini, Kang Yante kan lagi ngurek belut sama teman-teman nih, gitu kan. Nah, terus tiba-tiba teh, biasa Kang Yante suka cari umpan dulu buat cacingnya kan, gitu kan, cacing. Terus tiba-tiba teh Kang Yante kan lagi gini, gitu kan, lagi cari cacing, lagi mau siap-siap mana di tempat mana ngurek. Terus di belakang teh kan Kang Yante sama saudara atau sama teman biasanya sering teh. Ya sama saudara sama teman biasalah. Ya pokoknya anggaplah saudara teman. Nah, ada yang ngomong di belakang, jangan ngambil cacing di pematang itu, ntar pematangnya rusak. Kang Yan teh nggak noleh teh, nggak gitu. Sangkanya teh saudara Kang Yan dan sebagainya. Lah jangan banyak ngomong lah, udah terusin aja cari belut. Ternyata yang punyanya, kurang aja sih. Iya terus saya bro, pas ningali Kang Yan diudah gitu. Ingat tuh kejadian itu? Aya. Ada. Pernah ya, betul. Okay. Dan sering sih kalau yang begitu. Soalnya kan emang prosesinya seperti itu. Iya benar. Cari umpan teh kadang cacing dulu kan ya, nggak kayak sekarang cari di tempat-tempat lain yang bagus kan memang cacingnya cacing sawah. Betul. Jadi itu tidak galangan teh enak ku kaki di gitu gitu kan, begitu rempag banyak cacing kan. Woi kirain saudara begitu doi. Begitu dilek anjir. Yang punya sawah anu boga aduh ai Kang Kang buka loker kedua Kang lah naon deui wae ya coba bismillahirrahmanirrahim aduh naon Kang naon nostalgia banget ini nostalgia bakso cing naon saya juga banyak nostalgia bakso mah tapi Kang ya ente apa nostalgia baksonya. Jadi dulu saya teh jualan bakso. Waktu umur SMP. Jadi saya itu waktu SMP saya kerja di paman. Saya itu punya warung ya, toko lah kalau sekarang. Cuman kalau di kampung kan warung ya. Iya, warung. Nah, salah satunya jualannya bakso. Dan itu kemana-mana. Jadi kalau di kampung itu kan misalnya ada muludan atau ada rajaban, ada panggung di mana-mana itu kan kita bikin tokui lah istilahnya kan, kayak gerobak kalau sekarang. Kita jualan gitu. Dan saya jualan bakso. Jadi dengan jualan bakso inilah saya bisa membantu paman ya. Membantu paman jualan bakso, saya bisa sekolah SMP. Gitu. Membiayai sekolah SMP. Lain lagi ceritanya nanti SMA beda lagi. Nah kalau ini kan
Nah, ini yang saya bilang tadi. Ini masa SMA saya. Ini SMA, ini SMP, bakso Ini SMP. SMP. Siap. Ini SMA. Ini SMA. Naon Kang, itu Jadi- teh apa coba terangin Kang? Itu teh apa sih? Konveksi itu apa? Konveksi. Konveksi. Jadi kalau SMP saya jualan bakso, kalau SMA saya itu kerja di konveksi. Konveksi nggak begitu besar sih. Ya, ya, ya. Dan kebetulan kakak saya yang punya. Kakak tertua saya yang punya. Konveksi, sebutin aja ya. Ya nggak apa-apa. BH. Konveksi BH. Kenapa nggak ngomong? Saya akan ikut Nah, juga kalau dan- gitu maju. Dan saya itu sebagai tukang potong. Potong si Tukang bikin kapnya. pola. Kapnya. Iya. Atau semuanya? Semuanya. Semuanya. Oke. Semuanya yang dari ada polanya. Jadi dulu kan masih belum ada yang namanya mesin potong nih. Iya, Jadi iya, pakai iya, gunting. iya. Manual. Pakai gunting. Makanya ini sampai sekarang masih ada nih jendul-jendulnya. Kalau ini, nah jendul-jendul ini bekas gunting. Iya. Ini bekas kapalan gunting. lah, kapalan sebutnya ya. Iya. Kapalan. Sekarang jendulannya udah di sini beda. Beda habis di dia, ini mah jendulan. Nah, tapi jendulan sisa gunting masih ada ini. Oh. Ini jendulan sisa gunting. Sorry, berapa lama Kang ini teh kerja di konveksi teh ngebantuin teh? 3 tahun lah. Oh, pantesan Jadi saya sampai- pulang sekolah ke konveksi, berangkat sekolah juga dari konveksi. Konveksi. Jadi ngapalkeun nya, belajar sambil gunting gini, lihat. Ya. Oh. Jadi ya saya bisa dikatakan tidak cara saya menikmati masa remaja saya. Betul. Masa SMA saya itu di meja potong. Itu. Oke. Itu memang si yang kakak Kang Yayan ini, siapa namanya kakak Kang Yayan teh? Angkus almarhum. Angkus almarhum teh emang khusus BH doang? Iya. Enggak kan bisa aja kan konveksi itu kan bisa celana apa enggak, emang khusus BH. Jadi mengkhususkan ke BH ya. Jadi saya garis bawahi BH. Jadi kalau untuk ukuran saya sekilas bisa tahu. tapi kalau untuk Aduh. jadi bukan maaf jangan karena saya memang Iya. 3 tahun dulu Enggak, tukang potong. betul. Jadi dari 32 sampai 38 gitu kan. Betul. Udah. Iya. Tapi kalau ada yang mau pesan, oh tolong dong bikinin. Oh maaf, saya harus ukur dulu. Saya harus ukur. Ikut, benar. Gitu. Untuk tepat kan? Itu. Itu. Untuk harus akurat kan? Ya. Kalau untuk pesanan itu kan beda, itu kan? Kayaknya murah kali ini disudahi saja lah kan. Saya takut kesebelasannya akan lebih melebar. Daripada cerita-cerita yang iya gitu. Ngopi dulu tuh bro. Kopi dulu. Aduh, ayo. Tubrukers kopi dulu. Soalnya ini sudah mulai menghangat pembicaraannya. Aduh, udah main ukur-ukuran gini. Ampun, ayo ya. Aduh. Tapi menarik ya. Ini saya cuman nggak ada di pertanyaan sini. Tapi menarik tadi kan kata Kang Yayan di dalam remajanya di SMA-nya itu justru lebih banyak menghasilkan di konveksi ini bekerja. Tapi adik Kang Yayan teh pencatnya dari kapan, Kang? Nah, jadi Sorry ya, saya potong dulu. Kan yang namanya bela diri ataupun apapun atlet yang lain ya, panahan, basket kan tidak mungkin instan kalau menjadi seseorang yang profesional. Berarti kan pasti dari kecil kan, dari mulai kali. Dari kapan mulai sih? masuk SMA mungkin. Waduh, Edu kayaknya. Ya mulai masuk bahkan SMP itu udah mulai ya kenal lah kalau di kampung gitu kan. Kalau di kampung itu pasti ada orang diajar silat juga gitu katanya. Kasih Mang Iyo. Ya. Jadi banyaklah di kampung itu yang kita niatnya belajar silat tapi kan begitu nyampe sana itu malah Main-main. diajarinnya malah dikasih wirid segala macam. Oh iya, kan iya, hal-hal iya. yang seperti itu ya. Karena memang dulu tuh antara silat itu tuh deket banget dengan religi ya, deket banget dengan agama. Betul, sangat dekat gitu kan Dekat. berhubungannya itu. Tapi ya sekarang ya mudah-mudahan hal yang seperti itu memang dekat, tapi tidak membuat rancu. Betul. Ya, betul. itu yang ingin saya sampaikan antara agama dengan silat. Jadi Betul. memang ada silat, ada sholat. Yap. Emang kalau kita latihan silat terutama di kampung nggak pernah lepas dari kopi gitu kan sampai sekarang nih sekarang. Kalau kopi kan cuman kalau sekarang kan ada jadi tubrukers lah, ada kopi gajah gitu kan. Tapi kalau dulu itu kita datang mau berguru
itu harus habis isya gitu Habis kan. isya, Ngobrol-ngobrol tentang agama, tentang ini. Tausiah heula lah Iya. gitu ya, tausiah dulu. Ujung-ujungnya, nah kamu amalkan inilah gitu kan, amalkan ini, puasa begini. Emang bener gitu, ada. Tapi yang bener itu karena kan semuanya karena adanya keyakinan. Nah, sampai akhirnya di SMA kelas 2 mungkin atau akhir kelas 1 ya. Ada satu perguruan yang terorganisir gitu kan. Masuk di kecamatan. Jadi Perguruan non, Kang? waktu itu namanya masih Kateda. Oh, Kateda tahu iya. Kateda. Ya, Tapi- saya mah Kateda tapi- ya. tapi- Oh, itu sempat gede tuh ya. Kateda ya Iya. gede banget ya. Nah, saya coba gitu kan, saya izin karena kan waktu itu ada yang KKN dari APDN di Bandung ke Tasik. Tasik. Kan itu jauh dari saya di kampung, ini di kecamatannya di Iya, Manonjaya. iya. Nah, kebetulan latihannya itu malam minggu dan hari minggu. Oh, pas libur lah ya. Ya. Jadi saya lihat kalau misalkan oke lah, udah banyak hasil motong saya, kira-kira cukup untuk para Iya. pegawai. Pegawai. Saya izin gitu kan. Oh, izin. si Sabtu aja minggu malam tuh. minggu pulang sekolah saya nggak malam mingguan di meja potong. Jadi saya malam mingguan di tempat latihan, kemudian ikut tidur di sekretariat pengurus. Minggu paginya latihan, siang baru pulang minggu siang. Jadi setiap minggu, Sabtu Minggu latihan. Jadi mulainya teh SMA ya. SMA. SMA kelas 1 gitu ya. 2. Kelas 1, kelas 2 Kelas lah, satu, kelas kelas dua 1. ya. Pak. Jadi setiap itu dan Hebat ya, tapi Kang, tadi kan berbicara keluar SMA udah langsung ngelatih pas pampres kan? jadi Ya cuma 2-3 tahun berarti. iya, Oh, waktu berarti itu talent banget. saya ingat itu hampir dari 150 diperes 150 orang? ya, Hah? dari seangkatan saya itu sampai menjadi terakhir itu ke calon ada sekitar 7 orang yang calon untuk masuk ke asisten pelatih. Dan waktu itu 3 orang akhirnya yang Kepilih bisa jadi asisten diuji pelatih. untuk Salah asisten satunya ada pelatih. Kang Yayan. Salah satunya saya gitu. Hebat, hebat. Itu alhamdulillah. Tapi ya mungkin kenapa saya bisa berhasil seperti itu karena saya merasakan bahwa saya nggak punya waktu gitu Oke. kan. Jadi waktu saya itu saya harus motong, harus kerja, harus sekolah, tapi saya punya kesukaan. Ya, passionnya Kang. Tapi gimana caranya waktu latihan saat sempit? Sempit. Nah, motong itu kan cuman berdiri begini, aduh pegal-pegal push up. Ya. Pegal-pegal squat jam. Ya. Jadi untuk menghindari pegel gitu kan, untuk kerja sebagai tukang potong, saya gunakan latihan untuk bela diri gitu, untuk silat. Jadi Ya. motong nggak pegel, latihan jalan gitu kan. Jadi gitu. terus kalau misalkan sakit, aduh sakit, kawan-kawan sini pangnenggalkeun Ya. wing gitu kan. Karena kan kalau PSDD itu kan latihan napas. Salah satu hasil dari latihan olah napas itu adalah membuat badan kita kebal terhadap pukulan benda tumpul ya. Bukan benda tajam. Ya. Benda tumpul. Kayak pukulan, Ya. batu bata, atau stick softball dan segala Ya, macam gitu kan di badan, tidak di masa depan ya. Ya. Nah itu. Jadi Depan. kalau pegal-pegal cik pangnenggelankeun euy urang opatan. Dengar nggak? Coba. Gue yakin jadi cowok-cowok di sini kalau pegal-pegal diurut. Ini Kang Yayan kalau pegal-pegal dipukulin. Jadi Gokil. alhamdulillah gitu kan. Pegal hilang. Pernapasan juga terlatih. Tenaga dasar terbangkitkan. Jadi semuanya jalan gitu. Semuanya jalan. Beda kelas Kang Yayan. Kang Yayan pegal dipukulin. Tapi itu kan dulu. Ya, Sekarang kan Sekarang apa mukulin ya. Pernapasan dari olah napas kita menghasilkan badan keras atau kebal terhadap pukulan itu adalah bonusnya kalau menurut saya. Ya, benar. Sebenarnya hal yang penting itu bisa membuat kita sehat. Ya. Bugar dan ya mudah-mudahan umur kita yang terbatas tetap kita selalu sehat. Betul, benar. Ya sama kayak kalau kita ke gym itu kan sebetulnya tujuan kita tuh sebenarnya untuk sehat kan, untuk Betul, stamina bagus. betul. Kalau jadi six pack itu mah bonusnya gitu kan. Bonus, Betul. bonus. Makanya kebanyakan kalau nge-gym teh pengen six pack terus pakai obat-obat ya. Nah, ini kan kebanyakan Malah jadi sakit mungkin. Nah, gitu. Mudah-mudahan barangkali. Tapi bagus, benar Kang. Yang penting kan sebetulnya buat kesehatan. Iya. Tapi pas bonusnya jadi bisa tahan pukulannya itu mah bonus. itu bonus, betul. Tapi
beda, Edun ini dipukulin orang, udah lain mah ini, aduh, Kang, saya mau ngeliatin lagi foto Kang. Aduh, foto apa lagi ini? Kayak heula Kang. Nah, ini luar biasa, ini pertanyaan-pertanyaan yang baru kali ini saya dapat. Kang, ini ada foto seorang wanita, ya. Nah, kalau, oke. Ini siapa Kang? Oh, adik saya. Adik Kang Jaya. Namanya Kang? Ina. Teh Ina. Mengingatkan ke apa Kang? Saya melihatkan foto ini. Ya, dia itu apa ya? Amanah lah. Amanah dari orang tua saya. Karena dia satu-satunya saudara perempuan. Oke. Dan dia, ya kami ditinggalkan orang tua pas dia masuk SMP gitu kalau nggak salah, SMP atau SMA gitu kan. Jadi kalau orang tua, ya kalau bapak pas saya SMA, kalau ibu pas saya masuk Jakarta, gitu kan. Sementara dia masih SMP. Masih SMA gitu kan waktu itu. Jadi tapi alhamdulillah sekarang dia juga berkeluarga lebih awal dari saya, dan sekarang dia bisa hidup. Ya mudah-mudahan bahagia dalam keterbatasan. Artinya tidak berlebihan, tapi juga ya dia bisa hidup dengan sederhana, bisa hidup layak gitu, dan bisa menikmati apa adanya. Karena buat saya dan selalu menyarankan ke dia, kebahagiaan dengan kesenangan itu beda. Tuh. Gitu kan. Kalau kita mau senang, kita harus banyak uang. Ya. Karena kita harus bisa memenuhi apa yang kita inginkan. Tuh. Tapi kalau kita bahagia, kita bisa menikmati dan mensyukuri apa yang kita dapat, apa yang kita punya. Ya. Pasti itu akan bahagia. Itu buat saya beda gitu kan. Senang itu kita harus banyak uang, karena harus bisa memenuhi setiap keinginan. Tapi kalau kita ingin bahagia, kita harus bisa menikmati dan mensyukuri apa yang kita dapat. Karena uang yang kita miliki itu tidak akan bisa membuat kita bisa membeli kebahagiaan. Betul. Dan kesenangan atau keinginan itu tidak akan ada batasnya selama kita masih hidup. Betul. Namanya juga manusia. Betul. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit, Teh Ina ini alhamdulillah dulu tuh sama Kang Yayan lah ya, dibiayai lah ya gitu ya. Dari Kang Yayan bekerja dan sebagainya. Ya sebetulnya Zaman SMP kan? Maksudnya Teh Inanya dari SMP SMP gitu ya? sampai SMA. Tapi Ya mungkin biaya sekolah lah kali ya. buat saya itu apa ya? Bukan kewajiban sebagai kakak. Iya, saya ngebayangin itu. Apa waktu itu kebetulan saya udah di Jakarta, tapi belum 1 tahun saya di Jakarta, ibu sudah nggak ada gitu kan. Jadi dia masuk SMA kalau nggak salah waktu itu. Saya coba menghitung gitu kan. Kalau misalkan SMA jarak dari rumah, dari kampung ke kecamatan harus jalan kaki, kemudian ke tempat Sekolah? nyegat mobil, Ya, nyegat mobil. kemudian ke kecamatan dan biaya sekolah segala macam itu. Saya nggak mau dia itu dengan tidak ada orang tua itu menjadi minder gitu kan. Ya, Jadi ya. saya ingin, oke, kamu harus hidup normal secara katakanlah apa yang kamu inginkan. Tapi ya alhamdulillah walaupun cuma sampai SMA dia bisa sekolah. Top cari tanah ya. Minum bola, Kang. Aduh, kopi lu tubrukers. Ditubruk lagi nih. Balik lu, tepuk tangan aja lu. Tubruk lu. Tadi kan Kang Yan udah cerita mengenai pernafasan di dalam bela diri Kang Yayan. Yep. Apa nanti namanya PSD non? PSTD, Pencaksilat Tenaga Dasar Indonesia. Kalau dulu Kateda Indonesia. Kateda gitu kan. Jadi Tapi sekarang PSTD. PSTD karena Pencaksilat untuk Tenaga Dasar Indonesia. Ai tenaga dasar teh anu disebut tenaga dalam teh lain. Bukan. Saya Kan tidak ai bahasa orang-orang kita mah kan tenaga dalam gitu kan? saya tidak bisa mengatakan iya atau enggak gitu kan. Karena itu mungkin cara pandang aja gitu kan. Hanya kalau bagi saya sendiri, kalau orang mengatakan tenaga dalam, apalagi 5-10 tahun ke belakang, kalau orang dengar nama tenaga dalam, otomatis pikirannya itu ke mistik gitu. Ya, ke mistik ya, benar. Nah, tapi kalau kita tenaga dasar. Jadi bagaimana membangkitkan tenaga yang sudah dimiliki oleh setiap manusia. Setiap manusia. Itu sebagai anugerah Tuhan. Cuman masalahnya kan
bisa nggak kita membangkitkan tenaga itu? Betul. Itu aja gitu kan. Oke. Nah sekarang kalau oksigen orang sehancur apapun badannya, selama dia bisa tarik napas, masih hidup. Betul. Tapi sebugar apapun, begitu tidak ada asupan oksigen, mati. KO. Nah sekarang bagaimana kalau oksigen itu dirubah gitu kan, diolah dengan satu teknik, ternyata tidak saja membuat hidup, tapi juga membuat badan kita kuat. Kang, tapi saya mau nanya ini dulu Kang, karena saya sebagai fans beratnya Kang Yayan ya, karena saya tuh penyanyi, tapi saya seneng banget dari kecil saya dari murang kalinya, saya sama almarhum bapak saya itu selalu nonton di bioskop. Jadi saya tuh memang menyalami film, tapi saya tidak ada cita-cita untuk pengen menjadi bintang film atau sutradara atau apalah gitu yang berhubungan dengan film. Tapi saya itu movie guru, terutama ke action, science fiction. Itu saya dari kecil tuh seneng komik gitu. Jadi kayak science fiction, komik, DC, Marvel sekarang dan sebagainya itu, wah, Star Wars dan sebagainya. Nah, bener-bener saya pas waktu munculnya Kang Yayan dan Iko di film Laga Indonesia, gue bangga banget gitu. Wah, keren. Udah gitu gue internasional. Dalam artian yang bener-bener gue internasional gitu. Terus tiba-tiba ditambah Kang Cecep gitu ya. Betul. Wah, ini banggain banget gitu. Gue tuh penasaran Kang. Pertama ya, waktu The Raid naik ya, semua orang ngomongin, sampai semua artis Hollywood ngomongin, mau musisi, mau itu, kebayanglah kebanggaan Kang Yayan seperti apa. Tapi yang gue kaget Kang, adalah pada saat Kang Yayan, Kang Cecep dan Iko masuk jajaran Star Wars. Itu tuh film, Star Wars tuh film bersejarah untuk bukan hanya Hollywood kalau menurut gua. Bayangin aja Star Wars itu merubah angkatan bersenjatanya Amerika untuk anak NASA dan sebagainya dengan nama Star Wars itu gitu. Itu film yang sangat fenomenal. Itu perasaan Kang Yayan ya waktu, berarti agen Kang Yayan, agent yang ngasih tahu. Garrett langsung. Nah, sorry, sebelum Kang Yayan silat dan sebagainya, Kang Yayan tahu kan Star Wars? Atau cuman selewat aja dulu? Selewat. Kalau saya soalnya memang mengetahui karena saya ngefans banget sama Star Wars. Dari jujur kecil. Itu saya cuman selewat aja tahu Star Wars. Tahu Star Wars gitu ya. Kalau saya udah tahu 78 saya udah tahu karena saya ngefans. Tapi pas tiba-tiba, Yan, lu masuk jajaran casting berperan di Star Wars, itu gimana kan? Aing mah orang jika nama langsung mimpi eta pakai sepatu teh siap-siap. Jadi saya sama Star Wars, men, gila men. Saya sama Iko itu tahu kita akan terlibat di Star Wars itu udah cuman berapa hari menjelang keberangkatan. Wah? Asli. Oh iya, sorry saya potong dulu ya. Ini kan J.J. Abrams kan. Ini pertama kalinya Star Wars dibikin lagi dan seluruh jajaran Star Wars, George Lucas dan sebagainya memilih J.J. Abrams sebagai director. Itu gue denger banget gosipnya Kang, saya kan nge-follow kayak movie apa dan sebagainya. Jadi J.J. Abrams itu saking pengen tidak mau keluar ceritanya Star Wars Force Awakens itu seperti apa. Jadi per adegan itu katanya dipisah-pisahkan ya si tempat syutingnya juga. Jadi antar pemain tuh kadang-kadang nggak tahu ceritanya seperti apa. Nggak ada yang bener tahu, kan? Nggak ada yang tahu. Makanya jadi tadi Kang Yayan berapa menit? Berapa hari baru tahu? Beberapa hari sebelum, pokoknya menjelang keberangkatan, dan Garrett sendiri waktu itu cuman bilang bahwa kalian akan terlibat di salah satu film terbesar di dunia. Terus kan? Dan kita nggak tahu itu film apa. Oh, masih nggak dikasih tahu tuh? Nggak dikasih tahu. Oke, disuruh syutingnya di mana? Waktu itu di UK. Di Inggrisnya? Di London atau di mana? Di Londonnya. Di Vinewood Studio. Oke, tiba-tiba Garrett datang nih. Oke, Kang Yayan, Iko, Kang Cecep. Nih, ke UK. Waktu itu saya sama Iko. Kang Cecep enggak? Iya, sebelumnya enggak, saya sama sama Iko berdua. Oke. Jadi kalian akan terlibat di dalam sebuah film yang terbesar di dunia. Iyalah. Tapi film apa saya belum bisa sebut. Sampai akhirnya gila ya kerahasiaannya. Garrett sendiri ya mungkin kan dari sana juga kan. Kalian akan tahu setelah kalian menyetujui bahwa kalian sanggup untuk tidak memberitahu keterlibatan kalian kepada siapapun. Jadi harus ada itu dulu. Iya, perjanjian lah ya, perjanjian. Iya. Jadi begitu udah kita sign, dia kasih tahu Star Wars.
Jadi asli nggak, Aing curi. tidak ada yang boleh tahu gitu kan, selain kita sendiri, keluarga sendiri nggak boleh tahu. Iya. Nah habis itu terus saya dipanggil Gerard, katanya dari sana minta 4 orang. Oh. Tapi Gerard bilang mereka itu harus yang pinter silat. Oke, bela diri lah ya. Ya, siapa ya saya bilang. Tapi saat itu langsung saya bilang, Kang Cecep, Gerard, mau nggak dia? Insya Allah saya bilang. Ya udah saya hubungi Kang Cecep. Kang Cecep bilang, Kang Yan ikut nggak? Iya sama saya sama Iko. Ya udah saya ikut. Film apa? Nah ini dia saya bilang. Nggak boleh, gue tahu ya. Kesini dulu aja. Kita nggak boleh tahu di film apa kita. Tapi yang penting Kang Cecep kalau percaya sama saya, Kang Cecep mau, oke ayo kita jalan. Oke siap. 3 lagi cari lagi. Akhirnya ada murid Kang Cecep, 2 orang. Gerard ini, siapa dia? Bagaimana dia? Oh ini, oh ini. Ya udahlah, saya percaya. Akhirnya ya dapat lah. Jadi sampai ada apa ya, guyonan gitu. Salah satu dari murid Kang Cecep sampai sekarang itu, sama orang baru katanya di film. Serius? Iya, gua mah baru 1-2 film lah. Film pertama lu apa? Ya Star Wars. Jadi film pertama dia Star Wars. Lu kan lu yang jelas. Iya, aing mah cenah kakak rasa kali cenah Pak. Pas baru sekali gitu kan. Tapi mereka memang saya bawa gitu kan, kita berangkat ke sana dengan perjanjian bahwa tidak ada yang boleh tahu. Iya. Jadi begitu sampai di sana pun memang sampai saya dapat skrip dari yang bicara saya berapa kata itu dari tiga lembar kalau nggak salah. Itu dari beberapa kalimat dari berbagai dialek. Ada yang India, ada India, ada Vietnam, ada ya Indonesia gitu kan. Dan sampai saya berdiri di set, saya itu belum tahu kalimat mana yang harus saya. Oh ya? Dan itu dan pas yang dibilang ini. Aduh, untung saya ingat. Dan itu bukan. Oh, pokoknya mah ngapalin aja. Iya. Dan itu ngapalin baca sampai sambil dengar. Iya. Karena harus persis. Iya, harus persis. Dialeknya itu harus persis. Jadi kalau misalkan di situ kayak Sunda banget gitu. Itu bukan karena saya orang Sunda, karena dialeknya seperti itu. Itu harus persis, dan ternyata salah satu dari tim perumus pencipta bahasa itu adalah orang Amerika yang menguasai 5 bahasa daerah, bahasa Indonesia. Menguasai 5 termasuk Sunda. Bahkan dia pernah ngobrol kontak saya gitu kan. Dengan bahasa Sunda yang lemas banget gitu. Abdi cenah. Simkuring ieu. Punten saha cenah. Abdi cenah ti ieu. Hah? Timnya Star Wars. Telepat cenah. Mohon abdi tiasa ieu cenah 5 bahasa daerah Indonesia. Allahu Akbar. Tapi asli Kang, ini saya cerita ya yang Star Wars itu ya. Saya kebetulan diundang premier di 21 itu, di XX1. Itu asli Kang, saya fans berat kan Star Wars ya dari yang pertama. Saya nunggu dari awal kan, aduh iya Kang Yayan yang si Iko kira keluar. Sebenarnya kapan keluarnya, pas keluar tuh Kang adegan Kang Yayan dan teman-teman itu satu bioskop. Wah, enak baturan aing. Itu asli, itu bangga banget ya. Ini nggak ada dalam skripnya. Satu lagi yang saya bangga. Tiba-tiba di Hollywood muncul sebuah film cult yang action, yang waktu gue pertama ngelihat gak tahu feeling gitu ya, karena memang saya movie guru ya, saya senang film gitu ya. Bahaya nih film. Ini film bakal bahaya. Gue bilang ini film bakal akan terus bukan hanya trilogi, tapi akan terus kayak Fast and Furious. Fast and Furious sekarang udah ke-9 kan? 10 9 ya? 9 kan? Udah ke-9. Biasanya tuh film itu cuma 3 trilogi gitu. Tapi pada saat saya menonton film ini, wah ini bahaya nih film nih, gue bilang kok kayak ada sebuah penggarapan actionnya tuh enak gitu dilihat, tapi ada satu warna baru gitu. Kalau di musik tuh ada satu warna baru. John Wick Kang. John Wick, pas lihat John Wick pertama, gila ini film keren banget. Tiba-tiba dapat gosip gitu Kang Yayan sama Kang Cecep main John Wick. Aduh, cek orang deh. Gila pas. Nah itu asli saya nunggu adegan Kang Yayan ini mana? Gue bilang, mana nih kok ketemu si Keanu Reeves-nya ketemu dengan ini, tiba-tiba ternyata ditaruh yang paling terakhir, berantem yang memang paling klimaks. Terus yang ya gue bangga lah, udah
pencak silatnya ada di situ, berantemnya lama, settingnya gila, pakai kaca, apa segala macam. Yang gila buat gua adalah keluar bahasa Indonesia, begitu. Itu gua sampai, ini bioskop sampai bahasa Indonesia di film Hollywood Keanu Reeves, dan itu meledak banget dan udah menjadi sebuah film cult untuk sebuah komunitas. Dan yang kurang ajar tuh sutradara emang pas udah Kang Yayan ngomong Kang Cecep bahasa Indonesia, John Wick, itu pas tiba-tiba si Keanu Reeves-nya ngomong apa terakhir ngomongnya? Sampai jumpa. Buset, ngomong juga. Itu pas kalau itu nggak serahasia kayak Star Wars. Enggak serahasia. Itu mah langsung aja main di John Wick gitu. Dan itulah mungkin di John Wick itu saya Kang Cecep dan mudah-mudahan bangsa Indonesia juga merasa bangga. Karena buat saya dan Kang Cecep di sini ini ada kebanggaan yang lebih gitu kan. Karena kalau di film-film yang lainnya itu saya hanya bisa membawa silat aja sebagai budaya. Tapi di John Wick selain silat sebagai budaya, saya juga bisa bawa karambit sebagai salah satu ciri khas senjata dari Minang. Dan yang paling membanggakan sampai John Wick-nya sendiri minta ngomong bahasa Indonesia. Dan itu sangat geli banget gitu. On set. Improv berarti ya? Iya. Nah, sorry. Kalau ide Kang Yayan dan Kang Cecep untuk tetap berbahasa Indonesia itu apakah dari si sutradara, produser, atau dari Kang Yayan, Kang Cecep? Sutradara. Dan itu pun awalnya nggak ada. Nggak ada, adegan ngomong tuh nggak ada. Jadi ngelut aja, nggak ada. Gelut aja gitu ya. Tapi karena memang kan di fighting kita dikasih apa ya? Ritme gitu kan. Dikasih ritme. Dia bilang kayaknya enakan ada dialog. Ada sedikit dialog. Enaknya dialog gimana? Udah kalian bahasa Indonesia. Udah kata si sutradara iya, tuh. Begini aja, dikasih dengan bahasa Inggrisnya gini. Iya. Oke, kita ngobrol gini Kang, kata Cecep. Oke, kita ngobrol gitu. Udah ngobrol. Aja Keanu bilang, ya, kalau gitu, karena kan kata si Keanu-nya. Awalnya di dalam skenario, di dalam fighting koreonya itu, dari kita latihan itu, semua musuh John Wick itu mati. Oh iya, dan ini nggak mati. Itu yang gua senang, Indonesia terbaik. Iya kan? Semuanya harus mati gitu. Tapi pas harusnya nggak mati tuh. Pas kita syuting, si Chadnya itu bilang, Yayan, Cecep, kalian harus gerak. Oh iya, pas udah gerak gitu kan? Iya, jadi harusnya itu mati. Dalam cerita itu mati. Iya, mati. Tapi begitu pas terakhir, kalian tidak boleh mati. Sampai orang-orang tim koreografer dari IG711 itu bilang, loh kenapa nggak matiin? Karena mereka kan standby di monitor. Iya. Yayan, Cecep, kalian nggak mati. Itu sutradara. Wow, selamat datang ke John Wick 4. Mereka sampai teriak. Maksud gua itu. Gua udah denger gosipnya. Yayan dan Cecep ada lagi di John Wick. Sampai teriak di situ, tapi saya nggak tahu. Itu asli, ini bukan saya menutup. Saya nggak tahu, tapi jujur saya berharap. Bismillah. Berharap tidak saja untuk saya, tapi mudah-mudahan bisa lebih memberikan kesempatan untuk menampilkan silat, menampilkan apapun yang menjadi ciri khas Indonesia. Karena alhamdulillah seperti di John Wick sendiri, kedatangan saya sama Kang Cecep di sana setelah mereka siapkan fighting koreo yang bagus, sangat bagus oleh tim yang bagus di sana. Stahelski bilang, Yayan, Cecep, koreo fighting sudah disiapkan, tapi untuk karakter kalian berdua, silahkan lakukan dengan karakter kalian, karakter silat. Bahkan kalau ada masukan silahkan. Sebetulnya awalnya tidak selama itu sih durasinya itu, tapi karena ada kita adaptasi dengan karena mereka kan kebanyakan dari judo, aikido gitu kan. Oke, bagaimana kalau di silat itu teknik itu begini kalau akhirnya kita discuss, kita coba jadi ketemu sehingga perbedaan dua karakter bela diri itu makin terlihat. Kan? Dan ritmenya juga kita masukin gitu kan, dan kebetulan John Wick-nya sendiri suka gitu dengan beberapa masukan dari kita. Jadi durasinya itu mungkin panjang, Kang. Jadi panjang keren. Sampai akhirnya pas sebelum presentasi ke Chad waktu itu, yang mana yang harus kita take out nih? Terus kata, ya udah jangan kita take out dulu, biar nanti director sendiri yang take out dulu. Begitu diliatin, oke, over, tapi it's okay, semuanya. Aduh. Alhamdulillah.
Oke, Kang Yan. Yap. Apa namanya sekarang saya tanya, Kang Yap. Yan gambar. Sok Siap. silakan bebas Kang, mau pakai krayon atau ke ini pensil atau spidol boleh. Tapi tong warna hidungnya Kang ya, hitam. Siap. Ke warna aja, murang kali makan warna-warni. Ini ada satu pertanyaan ya. Yap. Rada aneh loh, ada unik juga, bukan aneh unik. Jadi Kang Yan tadi udah ceritakan silat lah, laki kecilnya nanti baong lah mau coba bahasa Sunda namanya tadi ngorok dulu terus dimarahin sama segala. Tapi ternyata cita-citanya tuh jauh banget dari yang tadi digambarkan. Apakah cita-cita Anda waktu murang kali? Ayo, masih inget tuh? Sebenarnya cita-cita saya itu Kerletik. Kerletik Sok, apa ya? Soalnya cerita iya. apa ya? Dikasih clue. Mau dikasih clue sama saya? Dokter. Betul. Sebenarnya itu apa ya? Rata-rata ya kalau Iya. kalau anak-anak kecil itu cita-cita itu selalu jadi Tapi dokter. kieu maksudnya saya kenapa Kang Yan isi sok sambil ngelukis we sok teuing dokter teh naon atau stetoskop atau bisa nggak ngelukis gini? Asli Orang- mun saya ayeuna diieukeun sama anak saya yang baru mau 4 tahun nih. Heeh. Kalah sih yang gambar teh kan. Ih, nggak apa-apa, saya juga jelek. Sama nggak apa-apa. Aing euy. Tapi yang penting pernah di Star Wars sama John Wick. Allahu Akbar. Dokter, kalau nggak gambar stetoskop ya tuh, iya anu teh jeung jeuna. Eta naon gambar naon stetoskop Kang? Siga petasan kan eta mah. Itu teh naon, Kang? Oh, suntik. Oh, benar dokter. Oke, waktu kecil ini rata-rata nih. Superhero NASA. Superhero di sini bukan hanya bukan tokoh, tapi misalnya dalam kehidupan Kang Yayan. Bapak, Mak, siapa yang dianggap sama Kang Yayan superhero? Mereka itu udah utama, tapi nggak tahu dari kecil itu karena mungkin kehidupan saya. Saya mungkin jadinya egois gitu. Sampai ibu pernah mak saya itu, Yan, kenapa sih kamu katanya makan udah nggak pernah lagi di rumah segala ini ya. Itu saya cuman bilang ya udah nggak usah mikirin saya, pikirin aja tuh kakak saya. Oh. Itu ibu saya sampai nangis itu narik saya itu dan itu betul-betul hal yang apa ya, gila gitu. Saya bisa bikin apa netesin air mata nangis, ibu gitu kan, dan saya yakin itu mungkin sangat menyakitkan gitu. Dia sampai bilang ya mungkin emak tidak bisa ngasih apa-apa, tidak bisa apa ya, tidak bisa Memenuhi bikin kamu seperti anak yang lain dia bilang. Tapi ya emak juga punya tanggung jawab, emak juga bisa mikirin gitu. Ya saya udahlah nggak usah mikirin gua gitu kan. Dengan gaya ini kan. Ya, Nggak usah mikirin gua lah, mikirin aja Ya. yang lain. Udah saya pergi gitu. Dan ibu saya nangis gitu sampai saya pulang itu tetap kenapa gitu dengan wah masya Allah air matanya gitu. Mudah-mudahan Tuhan mengampuni dosa. Amin. Itu jadi ini tanpa saya tutupi dari kehidupan saya dari masa kecil, masa remaja, kemudian begitu keluar SMA ditawari ke Jakarta. Saya di Jakarta memang langsung digembleng karena sebelum ke Jakarta juga digembleng oleh master saya di Bandung dari jam 6 pagi. Program udah ditempel di kamar sampai jam 11 malam. Jadi begitu sampai ke Jakarta, udah dikasih tugas oleh guru besar itu, kamu pagi segini, kamu sebelum tidur begini, bangun tidur begini. Itu saya lakukan semua. Karena buat saya itu bukan perintah gitu kan. Kalau pimpinan saya mengatakan sesuatu, itu bukan perintah, tapi tanggung jawab saya. Mereka menyampaikan tanggung jawab saya, bukan menugaskan saya. Saya selalu berpikiran seperti itu gitu kan. Apa yang akan saya lakukan adalah akan kembali ke diri saya gitu kan. Jadi saya udah ditata gitu kan, ditata jiwa saya itu gitu. Yang namanya saudara itu bukan orang yang dilahirkan lebih dulu oleh ibu kita atau orang yang dilahirkan setelah kita oleh ibu kita, tapi adalah orang-orang yang dekat dengan kita gitu kan. Jadi pengertian saudara itu jangan dipersempit gitu kan. Jadi kemudian kebanggaan kita itu jangan bangga kalau kita dekat dengan orang hebat. Tapi bagaimana kalau kita jadi orang hebat gitu kan? Terus kehebatan apa yang harus kita banggakan? Gitu kan? Ujung-ujungnya lu mati. Gitu.
ujungnya lu dikubur mau ngapain gitu. Jadi dari hal yang bagaimana cara kita bangkit sampai akhirnya kebangkitan kita itu tidak harus membuat kita menerbangkan diri kita, tapi harus tetap kembali lagi ke diri kita. Ya. Jadi semuanya sama. Jadi itu ya mungkin menutup. Saya tidak ingin banyak tahu gitu. Ya. Tapi saya ingin tahu apa yang bisa membuat berarti banyak orang. Siap. Ya udah, berarti ini Nah, adalah gambar naon sok gambar jadi bintang kitunya tamu orang. paling sedikit. Jadi udah gini, kalian tanda tangan ya. Tanda Dokter. tangan. Nah, tulis dokter, bisi disangka narkoba. Suntikan. Dokter. Ah, terus tanda tangan Kang Yayan di bawah. Kenapa? Hah? Aduh. Tidak, Nep, bilangin ulah Nep, ay. Baiklah nyarinya. Nep. Apaan? Nggak ada ya. Jadi sebetulnya kenapa dokter juga saya, aduh, lu ketawa lagi nih. Saya hanya bisa gambar ini. Hah? Jadi ini adalah alat yang saya takuti ini. Oh, ayo saya ada suntik. Aing menjago-jago bisa dicuri, ternyata suntik kalah. Berarti buat John Wick berikutnya si John Wick mau suntikan, supaya lompat Kang Yayana. Saya nggak tahu nasibnya gimana kalau misalnya. Untung Tuhan jarang memberikan saya rasa sakit. Ya? Untung Tuhan masih memberikan saya keinginan untuk selalu berolahraga. Asik. Jadi saya selama ini merasa sehat. Amin. Karena saya takut ini. Terkuaklah sih. Kang Yayan ternyata takut suntik. Nih, baru di sini ya yang ini nih nggak keluar, tapi yang keluarnya asli. Hal-hal yang di luar dugaan saya. Asli. Selama berapa belas tahun nih saya interview, baru kali ini saya dapat pertanyaan-pertanyaan yang tuh disangka. Baru dapat. Thank you Yayan. Makasih. Sebelum pergi buka dulu, buka. Masih Apa ada. ya? Ayah. Ayah naon deui we? Ayah. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. So. Nah. Wih. Bawa kayaknya. Beneran ya, Mani? Iya bener, buat Kang Yayan. Tapi dibuka Kang, di situ. Murah kali. Murah kali. Dibuka Kang. Baru. Isina. Naon. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting jangan jarum suntik. Ini nggak dapet rahasia kayak jarum suntik, tahu gitu sih kemarin bawa buat jarum suntik gua. Kabur aing. Kena ini gua. Buka Kang. Disoekeun ya. Dari murang kali. Gampang ta eta. Nah, mudah-mudahan keterima kalian dan senang. Bukakeun Kang. Nah. Kurang kali nggak? Pas banget. Hatur nuhun Kang Adnan. Kang, sebelum pulang Kang, salamnya gini, saya nyebut murang kali gitu kan ya. Kang Yayan, Yap. alus pisan. Oh, Oke. siap. Murang kali. Halus bisa. Ini satu lagi. Lihat di kamera ini Kang. Jangan lupa sebut Lik and Subret. Siap. Nasi Arman. Apa? Lik and Subret atau Lik dan Subret gitu. Siap. Channel Nasi Arman gitu. Jangan lupa Lik and Subret. Channelnya Kang Arman. Buat Kopi Tubruk Gajah, terima kasih sekali udah ngedukung, udah mensupport acara saya murang kali. Mudah-mudahan kerjasama kita berjalan lancar, panjang umurnya, dan mungkin membuat sebuah acara yang lebih besar lagi. Terima kasih sekali lagi. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Lumayan capek juga nih syuting murang kali yang tadi. Ini nih asiknya kopi gajah nih ya. Kopi sama gulanya tuh terpisah. Tuh lihat terpisah. Nah. Jadi antara kopi sama gula terpisah. Masukin dulu kopinya ya. Nah. Terus gulanya bisa sesuai selera. Bisa manis banget, boleh. Setengahnya boleh tuh, ada takarannya tuh malah. Nih. Kalau saya sih nggak terlalu manis, setengah aja. Itu asiknya. Beh. Emang enak banget.
Ini nih, enak banget. Enak, jadi bisa benar-benar bisa sesuai selera. Ntar. Kopi gajah tuh aroma sama cita rasanya top lah pokoknya. Wajib dicoba tuh brokers. Yuk ngopi gajah. Kemana kan ku cari bayang senyummu, ku rindu dalam pelukmu. Tak mampu aku jalani hidup tanpamu. I wanna be with you.